Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kesempatan kali ini. Ada yang request terkait dengan soal UP bidang PPKN. Nah, di sini saya coba membahas beberapa soal yang ada di uji coba di kelas Edmudo yang berkaitan dengan pelajaran PPKN. Baik, kita langsung pada soal nomor 1. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK. IPK di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. Nah, di sini ada keyword ya, ada keyword yang sudah ditunjukkan, yaitu mempresentasikan. Nah, mempresentasikan di sini itu termasuk ke dalam ranah keterampilan. Nah, di opsinya ada jurnal, proyek, unjuk kerja, observasi, dan tes tertulis. Jadi kita identifikasi satu persatu, di mana untuk jurnal sama observasi ini ada di dalam proses pembelajaran ya. Jadi belum mengarah kepada ranah keterampilan. Kemudian tes tertulis itu untuk menguji kognitif, jadi ada di ranah kognitif. Sedangkan keterampilan itu ada di proyek sama unjuk kerja. Nah, proyek di sini nanti berupa karya. Jadi nanti menyajikan hasil itu termasuk dalam proyek. Karena IPK-nya di sini adalah mempresentasikan, jadi pilihan yang paling tepat ada di penilaian unjuk kerja. Oke ya, jelas ya. Berarti jawabannya yang C. Baik, soal berikutnya. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Iklim belajar yang tidak kondusif, solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, di sini jelas ditanyakan model pembelajarannya. Oke ya. Jadi kita harus memahami pertanyaan yang diharapkan dalam soal. Kita lihat kebosanan peserta didik. Ini bisa diatasi menggunakan dengan model pembelajaran tertentu. Nah, kita lihat pilihannya ada scientific approach. Jadi di sini pendekatan saintifik ya. Nah, jelas bukan ya, karena ini termasuk ranah pendekatan. Jadi yang ditanyakan adalah modelnya. Model di sini ada opsi B sampai E, itu model semua. Cooperative learning, ini model kerjasama atau teamwork. Kemudian contextual teaching and learning, ini model pembelajaran tapi individual, jadi konsep ya, konsep yang diberikan sama guru, penjelasan dari guru, ini ranahnya ke arah individual. Kemudian discovery learning, ini penemuan konsep ya, penemuan konsep tapi mandiri, artinya di sini lebih ke arah individu ya. Kemudian project based learning, ini juga model pembelajaran berupa karya nanti, tapi karya ini bisa mandiri atau kelompok. Nah, kita kembali pada sintaknya pada soal ini, kebosanan peserta didik. Berarti di sini kan diharapkan nanti biar dalam pembelajaran peserta didik itu tidak bosan ya. Tidak bosan, maka kita pilih opsi yang lebih tepat, diadakan teamwork atau kerjasama. Jadi jawaban yang tepat adalah cooperative learning. Nah, bedanya sama project based learning di sini, kalau project based learning itu kebanyakan diterapkan ketika ini ya, metode atau gaya belajarnya peserta didik itu kinestatis ya, itu lebih tepat menggunakan project based learning. Oke ya, jelas ya, jadi jawabannya yang B, cooperative learning. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Semangat dan komitmen kebangsaan yang diperlukan untuk memperoleh NKRI melalui bela negara dalam konteks kehidupan bernegara yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, Undang-Undang 45, dan seterusnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Nah, konsep bela negara di sini, kalau kita profesinya sebagai seorang siswa, itu bisa kita lakukan dengan cara menuntut ilmu sebaik mungkin demi kemajuan bangsa dan negara. Mengapa demikian? Karena ketika kita belajar dengan baik, ya, otomatis nanti
akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Contoh, di bidang olimpiade, kita nanti bisa belajar dengan baik, nanti kita bisa membawa nama harum bangsa dalam event olimpiade di tingkat internasional. Di bidang atletik misalkan, atau di bidang SEA Games dan lain sebagainya. Semuanya sama, kita sebagai siswa yaitu menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di kelas nggih. Nah, untuk lebih tahu detail soalnya, silakan join di kelas Edmudo dan dicoba soal-soal yang terkait dengan PPKN. Demikian tutorial kita kali ini. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.